kelimpahan itu tidak berasal dari luar. Kelimpahan itu justru berasal dari dalam diri kamu sendiri, gitu. Sih yang kamu hadapi di luar tentang warisan keluarga, tentang PR-nya mama, tentang hal-hal tertentu, kesepakatan keluarga, itu solusinya nggak ada di luar, nggak ada. Kamu Oke. cukup masuk ke dalam, kamu bersihin dalaman kamu sending love-in mereka, kamu quantum jamin goal kamu, nanti itu perlahan-lahan itu akan terurai dan realita, kehidupan kamu akan berubah dengan sendirinya. Itu udah aku alami masalahnya, aku ngomong gini karena aku pernah mengalami terima kasih banyak, mau berkomunikasi sehubungan dengan materi, mau menolong diri kamu sendiri untuk mengalami kelimpahan ini, kamu terbuka untuk menerima materi ini, kita akan mulai dari judul Abundant Revolution. Teh, kenapa sih dijudulin Ya. abundant, Teh? Dijudulin Abundant Revolution tuh kenapa gitu? Nah, kata abundant itu kan artinya berkelimpahan. Selama ini aku atau teman-teman lain memahami kelimpahan itu berasal dari luar kamu dapat masuk ke dalam, dari luar masuk ke dalam gitu ya. Padahal kelimpahan itu tidak berasal dari luar. Kelimpahan itu justru berasal dari dalam diri kamu sendiri gitu. Sih yang kamu hadapi di luar tentang warisan keluarga, tentang PR-nya mama, tentang hal-hal tertentu, kesepakatan keluarga, itu solusinya nggak ada di luar, nggak ada. Kamu cukup masuk ke dalam, kamu bersihin dalaman kamu sending love-in mereka, kamu quantum jamin goal kamu, nanti itu perlahan-lahan itu akan terurai dan realita, kehidupan kamu akan berubah dengan sendirinya. Itu udah aku alami masalahnya, aku ngomong gini karena aku pernah mengalami dalam fase yang sulit gitu istilahnya. Kan belum? Kita harus catat kesimpulannya. Udah ada Hmm. belum? Buku Iya, udah ada buku, pulpen udah ada belum? udah ada, udah siap, Udah ada ya? Oke, good. udah Kita catat kesimpulannya. Oke, good. Oke, udah siap ya? siap. Nah, em, kita akan mulai materinya dari yang pertama. Siapakah dirimu? Nah, ini adalah, satu bab yang menjadi dasar, pondasi, kamu harus betul-betul pahamin. Karena di sinilah kunci segalanya sebenarnya, di bab 1 ini. Ketika Hmm. aku hembuskan nafasku, gitu, hembusan nafasnya. Kalau di aku, ketika aku tiupkan ruhku, kamu adalah percikan ruhnya. Kalau di Hindu, kamu adalah percikan Tuhan. Kalau di Buddha, kamu bukan tubuh, kamu bukan emosi, kamu bukan pikiran, kamu percikan Tuhan, gitu. Jadi kalau kita lihat ini, papa masih ada nggak, Say? Papa? Sudah ini, Papa masih sudah ada nggak? sudah nggak ada teh, sudah almarhum, sudah meninggal, sudah nggak ada. Oh iya, sama, papaku juga udah nggak ada. Papaku juga Hmm. udah nggak ada, sayang. Papaku udah Iya. nggak ada sekitar 10 tahunan yang lalu. Tapi Hmm. sebenarnya kan papa kita masih ada kan, cuma beda alam, bener nggak? Bener nggak? Papa Iya, kita masih ada, cuma beda alam. benar. Artinya pada saat tubuh meninggal, tubuhnya itu kan dimakan tanah ya, Hmm. nggak ada tubuh berarti. Nggak ada pikiran, nggak ada emosi. Tapi kan masih ada dia, cuma beda alam, bener nggak? Benar. Artinya sejatinya kamu itu bukan tubuh, bukan pikiran, sayang. Ya, Hmm. analoginya adalah seperti kamu dan Tuhan dan semesta itu seperti kayak lautan tanpa batas, lalu tangan kamu dimasukin ke tengah laut gitu ya, ke air laut itu,
Lalu tangan kamu dinaikin ke atas, lalu ada setetes air laut gitu keluar dari sini nih, tes gitu. Tuhan dan kamu itu diibaratkan seperti Tuhan itu yang tanpa batas itu, lautan tanpa batas itu, kamu tuh setetes air lautnya itu. Jadi, kesimpulannya adalah kamu harus catat dulu. Kesimpulan dari bab 1. Siapakah diriku? Siapakah diriku? Kamu catat dulu ini. Aku Iya, betul. adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Catat dulu, saya. Aku adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Aku bukan tubuh, aku bukan emosi, aku bukan pikiran. Aku adalah bagian dari energi tanpa batas. Aku ulang ya, aku adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Aku bukan tubuh, Iya, Teh. bagian dari energi tanpa batas. Bagian dari kecerdasan semesta tanpa batas. Aku adalah bagian dari I am part of God. I am part of universe. Ya, Ya. coba yang udah ditulis. Ya. Aku adalah percikan ruhnya yang tanpa batas. Bukan tubuh, aku bukan emosi, aku bukan pikiran. Aku adalah bagian tanpa batas. Aku adalah bagian dari kecerdasan semesta tanpa batas. Aku adalah bagian dari cinta murni tanpa batas. Itulah kamu. Itulah kamu. Aku adalah ruang kesadaran. I am part of God. I am part of universe. Itulah kamu. Nah, jadi pahami bab 1 ini. Di sini ada kalimat, aku adalah bagian dari cinta murni tanpa batas. Ini ada kata cinta nih, Cip. Ada kata cinta. Cinta itu apa? Cinta itu keutuhan. Maksudnya apa? Bahagia, senang, keutuhan. Susah, senang, keutuhan. Gelap, terang, keutuhan. Jadi dualitas gitu. Kehidupan ini tuh dualitas. Bahagia, sedih, keutuhan, dualitas. Jadi satu gambaran tentang kehidupan ini, bahagia diterima, masalah sedih, takut, cemas juga izinkan diterima. Gitu. Ya, jadi inti dari kamu adalah bagian dari cinta tanpa batas.